Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anastasia Biasa dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan materi UAS, matkul Etika Bisnis, dan dosen pengampu saya, Ibu Wina Sri Sarikusumaningtyas. Jadi materi UAS semester 1 ini adalah tentang budaya dan etika bisnis. Para ahli kejiwaan ada yang berpendapat bahwa budaya mempengaruhi cara hidup seseorang, karena budaya itu terbentuk seiring dengan proses dari perjalanan waktu yang panjang. Maka budaya yang baik adalah budaya yang menjunjung tinggi nilai-nilai etika, dan sebaliknya budaya yang rendah adalah budaya yang mengesampingkan nilai-nilai etika dalam penerapannya. Masyarakat yang berbudaya tinggi memiliki prinsip yang menghargai karya dari para leluhurnya, serta mempertahankan itu dalam tata kehidupan di saat sekarang. Jika ini dilakukan, artinya bahwa yang bersangkutan selalu menanamkan dalam dirinya sebagai orang yang menghargai budaya. Jadi budaya itu harus dijunjung tinggi. Gitu. Nah, di sini ada definisi budaya nih. Budaya adalah hasil karya cipta manusia yang dihasilkan dan telah dipakai sebagai bagian dalam tata kehidupan sehari-hari. Suatu budaya yang dipakai dan diterapkan dalam kehidupan selama periode waktu yang sama akan mempengaruhi pola pembentukan dari suatu masyarakat. Karena itu, suatu budaya bukan tidak mungkin untuk dirubah, asalkan ada keinginan dan semangat kuat untuk melakukan perubahan, dan yang mampu mengubahnya hanyalah manusia itu sendiri. Jadi budaya itu selalu terdiri atas banyak orang, dari seluruh lapisan masyarakat dan dalam periode waktu tertentu. Nah, jadi kalau misalkan masyarakatnya itu sendiri ingin berubah, maka budaya tersebut juga akan berubah. Lanjut. Nah, di sini ada gambar akulturasi dan terbentuknya budaya. Jadi akulturasi itu sendiri adalah pembentukan budaya baru. Nih, di sini kita bisa lihat dari yang atas itu ada raga semua yang terlihat dapat diamati. Terus lanjut ke proses selanjutnya adalah terbentuknya budaya, terus menjadi basic atau pendirian mendasar yang tak mudah berubah, bagian dari budaya itu sendiri. Dan selanjutnya adalah proses aktualisasi budaya, terus berputar seperti itu. Nah, budaya ini akan membentuk suatu perilaku, norma, proses, perubahan, daya tarik, daya tolak yang mempengaruhi peradaban pada budaya itu sendiri. Lanjut. Nah, tadi kan kita udah belajar budayanya. Sekarang kita gabung dengan etika bisnis. Secara konsep, ada hubungan kuat antara budaya dan etika bisnis. Masyarakat yang berbudaya tinggi dianggap lebih mengerti dan memahami tentang etika. Namun, masyarakat dengan budaya rendah cenderung pemahaman etika menjadi kurang. Kepemilikan budaya bersumber dari keinginan untuk menjunjung tinggi apa yang telah diwariskan oleh para leluhur mereka tentang aturan-aturan dan hal-hal yang harus dilaksanakan sebagai sebuah warisan kebanggaan secara turun-menurun. Seperti itu. Lanjut. Allah memberi pelajaran bagi manusia dalam menata dan menjalani hidup ini dengan rendah hati. Ada pepatah yang diucapkan oleh orang bijak, apakah Anda ingin menjadi pohon beringin yang tumbuh berdiri sendiri di atas bukit, atau ingin menjadi rerumputan yang bisa menunjukkan jalan kepada para penziarah yang kehausan menuju telaga?
Kiranya pepatah ini ingin memberitahukan kepada kita tentang perlunya memahami hubungan keseimbangan serta keselarasan antara manusia dan alam, yaitu suatu sikap yang saling menghormati, saling menyayangi, dan saling tolong-menolong karena menjadi beringin yang berdiri sendiri, tapi tanpa bisa membantu banyak orang, itu juga menjadi tidak baik. Artinya, untuk apa kita menjadi orang eh, yang apa ya, sukses, bisa dibilang sukses atau tinggi kedudukannya dan sebagainya, jika kita hidup hanya kita pakai untuk kepuasan kita sendiri. Artinya tuh maksudnya di sini adalah uh, uh, apa ya, kita kita ini kan sos, makhluk sosial, jadi seenggaknya itu ya harus bermanfaat kepada sekitar kita aja nih, lingkungan kita aja gitu, enggak cuma untuk memperkaya diri sendiri, seperti itu ya artinya. Nah, ada juga budaya organisasi, yaitu suatu kebiasaan yang telah berlangsung lama dan dipakai dan ditetapkan dalam kehidupan aktivitas kerja sebagai salah satu pendorong untuk meningkatkan kualitas kerja para karyawan dan manajer perusahaan. Nah, di sini ada ahli yaitu Jonas tahun 2001 mendefinisikan kultur organisasi sebagai sekumpulan nilai dan norma hasil berbagi yang menilaikan interaksi anggota organisasi satu sama lain dan dengan orang di luar organisasi. Dan suatu organisasi pada dasarnya menjalani tahap demi tahap dari waktu ke waktu atau yang biasa disebut dengan siklus organisasi. Artinya, suatu organisasi yang tumbuh dan berkembang, dia akan menjalani suatu proses kehidupan atau living organism. Ini sebagai dikatakan oleh Taliziduhu Naraha bahwa sebagai living organism yang sudah ada suatu organisasi merupakan output proses panjang di masa lalu, sedangkan sebagai produk proses organizing organisasi adalah alat bantu atau input bagi usaha mencapai tujuan. Terus juga ada Robbins, budaya yang kuat dicirikan oleh nilai inti dari organisasi yang dianut dengan kuat, diatur dengan baik, dan dirasakan bersama-sama secara luas. Nih ada contohnya, contoh jelas pengaruh budaya kuat yang dianut oleh suatu organisasi dan itu mampu mendorong pembentukan manajemen. Kinerja di organisasi adalah perusahaan yang dimiliki oleh orang India. Masyarakat India sudah lama dikenal akan hubungan kekerabatan mereka sesama anggota keluarga sangat kuat, sehingga kita sering menemui tentang family business di masyarakat India. Artinya, mereka mendirikan dan melakukan perekrutan tenaga kerja yang berasal dari garis keturunan mereka sendiri, khususnya para anggota keluarga. Jadi budaya organisasi ini sebenarnya sudah terbentuk karena adat keluarga mereka sendiri. Nah, lanjut masih di budaya organisasi. Jadi, organisasi itu mempertahankan organisasi harus konsisten dan berusaha semaksimal mungkin menerapkannya secara terus-menerus, semakin mungkin menerapkan secara kepada karyawan, karena jika suatu organisasi tidak konsisten menerapkan suatu budaya kuat kepada para karyawan, maka budaya itu lambat laun akan hilang. Namun, jika pihak manajemen perusahaan berusaha mengubah budaya organisasi yang dianggap tidak lagi layak, maka itu perlu dimengerti, dipahami apakah para karyawan siap untuk perubahan budaya organisasi tersebut atau sebaliknya. Apakah jika para karyawan menganggap perubahan budaya hanya akan memperumit keadaan atau tidak efektif untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.
budaya perusahaan. Nah, di setiap perusahaan itu pasti kan memilih budaya. Ada yang corporate culture atau yang berbeda antara satu dengan perusahaan lainnya. Nah, perbedaan ini tuh pasti dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan, lokasi keberadaan, latar belakang karyawan, model manajemen, dan lain-lain. Jadi budaya perusahaan itu eh, tergolong dari banyak hal, banyak faktor juga. Lanjut, ada perusahaan dan budaya masyarakat. Nah, jadi kalau sekarang ini perlahan-lahan kan mulai ada perubahan, bahkan ada bagian tertentu yang hilang. Dan selanjutnya diperkirakan jika suatu daerah tidak mampu mempertahankan budaya daerahnya, maka perlahan-lahan cara berpikir dan bersikap akan meninggalkan budaya daerahnya dan menerapkan konsep gaya budaya nasional atau gaya budaya yang terbaru. Nah, ini bisa terlihat cenderung kepada masyarakat yang cenderung berpikir dan menerapkan budaya nasional dalam tata kehidupan serta format bisnis yang dibangunnya. Seperti menu makanan, terus juga ada tata budaya yang udah menerapkan dari perusahaan asing, terus juga ada format keputusan budaya nasional. Nah, padahal tuh kearifan budaya daerah juga mampu menyelesaikan berbagai macam permasalahan. Seperti itu. Nah, jadi budaya di perusahaan itu tuh ada yang terpengaruh oleh faktor asing itu nggak jauh karena adanya globalisasi. Budaya nasional ini kan tercampur antara berbagai budaya lokal yang ada di Indonesia. Nah, dalam proses budaya nasional akan mengalami penipisan perlahan-lahan karena digantikan oleh budaya lokal. Dalam artian, jika budaya nasional tersebut tidak mampu mempertahankan nilai-nilai, norma-norma, dan lain sebagainya, maka hantaman masuknya budaya global akan menggerus budaya daerah atau kearifan lokal di mana perusahaan itu berada. Gitu. Lanjut. Nah, ada menurut ahli yaitu Nathan Katner dan Mark Murtry, ada 5 fungsi masyarakat. Fungsi produksi, distribusi, dan konsumsi. Ada juga fungsi sosialisasi, yang ketiga itu fungsi pengawasan, yang keempat fungsi partisipasi sosial, dan yang kelima itu fungsi gotong royong. Lanjut. Jadi masyarakat tuh bisa disebut juga sebagai komunitas atau komunitas yang mendiami suatu daerah. Dalam arti luas, masyarakat itu menunjuk pada interaksi kompleks sejumlah orang, banyak orang ya, dan tujuan bersama meskipun tidak bertempat tinggal dalam satu wilayah geografis tertentu. Dari yang harus kita pahami, sekali lagi, jika masyarakat era sekarang sangat dinamis dan mendukung akan perubahan. Sifat dukungan ini terjadi sebagai efek dari direct information yang selalu mereka terima. Jadi keterbukaan atas informasi secara tidak langsung juga mereka menerima perubahan secara terbuka. Makanya sehingga masyarakat itu sangat dinamis. Lanjut ke slide selanjutnya. Nah, ini ada contoh negara Amerika.
perusahaan multinasional Amerika dan pengaruhnya pada budaya negara lain. Jadi perkembangan bisnis perusahaan yang berasal dari Amerika Serikat begitu pesat pada era sekarang ini. Itu terlihat dari begitu banyaknya multinational corporation yang berasal dari negara Amerika berada di berbagai negara, khususnya di negara berkembang. Contohnya itu kayak di Indonesia, kan banyak ya perusahaan asing, entah itu Amerika, Cina, Jepang, Korea, yang merekrut karyawan dari daerah lokal. Nah, tapi kan tetap budaya pada perusahaan itu mengikuti manajemen dari perusahaan itu sendiri, entah itu perusahaan Amerika atau Jepang, pasti kan mempunyai budaya yang berbeda-beda. Seperti itu. Lanjut. Nih, ada bagaimana agar dominasi perusahaan Amerika tersebut dapat terus bertahan dan berkembang. Bagaimana proses usaha perusahaan Amerika di kemudian hari dengan banyaknya persaingan dari perusahaan negara tuan rumah, yang mana saat itu perusahaan dari negara tuan rumah mulai bermunculan dan memiliki kekuatan daya tawar yang kuat di pasar domestik dan internasional. Bagaimana mempertahankan produk Amerika tetap disukai di pasar internasional, permasalahan ini harus dicari solusi strateginya, karena bagaimanapun perusahaan Amerika tersebut selalu berusaha untuk mempertahankan dominasi penjualannya di pasar atau di pentas internasional. Salah satu strategi yang harus dilakukan adalah dengan memahami budaya manajemen kerja yang berlaku di berbagai negara dunia ini. Artinya, perusahaan Amerika yang membuka kantor cabang dan pabrik di berbagai negara harus melihat bagaimana karakteristiknya. Jadi balik lagi ke budaya dan etika bisnis. Nah, setiap perusahaan kan pasti mempunyai bagian manajemen yang bersifat misalkan humas atau misalkan HRD-nya pasti kan dia menyesuaikan dengan budaya daerah itu sendiri. Kayak gitu. Maaf. Lanjut. Ke slide selanjutnya. Nah, jadi budaya yang mereka terapkan dalam tatanan kerja mereka seperti di negara yang mayoritas beragama Muslim, mereka terbiasa dengan mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan mereka sehari-hari, seperti adanya waktu yang dipakai untuk beribadah sholat, berpuasa di bulan Ramadan, Hari Idul Fitri dan Idul Adha, Maulid Nabi, dan sebagainya. Jadi mungkin ada beberapa perusahaan asing yang memberikan libur itu di hari hari perayaan umat Muslim, terus di hari-hari hari-hari besar umat Muslim, seperti itu. Nah, balik lagi ke globalisasi yang tadi. Nah, kita agak mundur dulu ke sejarahnya. Jadi globalisasi itu dimulai ketika efek dari globalisasi adanya sikap protes yang harus dilihat dan persepsinya masing-masing, di mana globalisasi dilihat sebagai bentuk pencarian masyarakat dunia yang bergerak ke seluruh dunia menuju kemajuan dengan pergerakan tanpa batas. Nah, misalkan ada seorang pebisnis dari Afrika Selatan bisa dengan mudah melakukan investasi ke negara Asia karena sarana transportasi dan kelengkapan dalam bidang teknologi informasi atau IT, atau ia bisa berspekulasi dalam mata uang dolar Singapura dengan mengkonversikan dengan mata uang lain serta mengambil selisih keuntungan untuk kemudian dipakai sebagai modal investasinya. Lanjut. Jadi globalisasi itu sendiri kan menyeluruh ya, mendunia. Nah,
di situ tuh sebenarnya banyak pebisnis yang memanfaatkan peluang itu untuk dijadikan lahan bisnis kayak tadi gampangnya menanam investasi atau dengan berbagai pencarian modal dengan penukaran kurs mata uang seperti itu. Jadi budaya dan etika bisnis ini adalah budaya itu yang terdiri dari masyarakat yang berinteraksi yang membentuk suatu peradaban. Nah, sedangkan etika bisnis itu ketika kita memulai menjalankan bisnis, kita perlu untuk memahami budaya-budaya sekitar, misalkan itu kearifan lokal dan lain sebagainya. Misalkan juga latar belakang karyawan, terus juga adat istiadat di daerah setempat seperti apa, itu kan pasti kita mempelajarinya agar bisnis kita juga mampu membaur dengan masyarakat setempat. Sekian materi UAS etika bisnis, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.